Shalom, puji Tuhan, kita jumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Kami akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4, kita akan baca ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4, kita akan baca pada ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah ada di sekitar firman-Mu, dan melalui channel ini kami akan membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan, tolong kami semua, baik hamba sebagai pelayan firman, tetapi juga pemirsa Klavos Sukacita yang mendengar kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami semua diberkati untuk memahami maksud Tuhan dari firman ini. Amin. Baik, demikian firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-32. Perikop pembacaan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana
Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Setiap orang memiliki identitas diri, di mana melalui identitas itu seseorang akan memahami apa yang menjadi pegangan di dalam kehidupannya. Melalui identitas diri ini, setiap orang akan memahami siapa dirinya dan berusaha untuk hidup sebagaimana adanya. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Efesus supaya bagaimana identitas diri sebagai manusia baru itu nampak di dalam kehidupan orang percaya di Efesus. Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Efesus supaya menanggalkan bentuk-bentuk perilaku manusia lama yang membawa kepada kecemaran, yang membawa kepada kebodohan, yang membawa mereka terhadap hal-hal yang menurut hawa nafsu mereka sendiri. Identitas baru disampaikan oleh Rasul Paulus agar jemaat di Efesus supaya jangan beri kesempatan kepada iblis dengan berbagai-bagai caranya yang dapat membuat mereka hidup di dalam dosa atau hidup di dalam manusia lama, yakni hidup dalam kebodohan, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam iri hati, dan sebagainya. Dengan demikian, Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Efesus untuk bagaimana hidup di dalam identitas sebagai manusia baru, yakni bagaimana mereka mau memperbaharui hidup mereka di dalam roh dan juga pola pikir di dalam manusia baru, yakni mereka mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sehingga Rasul Paulus menyarankan, mengusulkan agar jemaat di Efesus membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan dusta, amarah, iri hati, benci, dan juga mencuri. Paulus menyarankan supaya bagaimana mereka mau hidup benar, hidup di dalam kekudusan sebagai identitas manusia baru yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Identitas manusia baru ini juga mau menjadi bagian dari hidup kita yang hendak kita jalani sebagai orang-orang percaya, karena kita juga menerima Kristus, mengenal Kristus, bahkan Roh itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus itu mendiami setiap hati kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, semua hendaknya berpadanan seturut kehendak Roh. Dengan demikian, bahwa identitas manusia baru itu telah kita miliki untuk menjadi pegangan sebagai identitas diri, sebagai identitas sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, menjadi manusia baru adalah merupakan hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya di dalam hidup ini.
Menjadi manusia baru adalah bentuk identitas yang dimiliki setiap orang percaya. Kita tidak bisa bilang kita percaya kepada Yesus Kristus, mengimani Dia, tetapi pola hidup kita, praktek-praktek perilaku kita, bahkan pikiran kita masih ada pada bentuk-bentuk pada manusia lama. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, maka manusia baru, identitas manusia baru itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Sehingga kita tidak melakukan segala sesuatu menurut hawa nafsu kita, tetapi kita lakukan itu menurut roh dan kebenaran yang dikehendaki Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk identitas manusia baru yang Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar kami semua mampu hidup di dalam manusia baru, tidak menurut hawa nafsu kami, tetapi biarlah kami mau hidup seturut kehendak Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki sebagai identitas manusia baru di dalam diri kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Berkati kru pada channel Klavos Sukacita ini di dalam terus menyampaikan pemberitaan Injil Kristus melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.